supaya tidak ada permasalahan dengan musik, tidak ada permasalahan dengan konser, tidak ada event kita nggak apa-apa, nggak ada masalah. Toh juga berkali-kali event di Tasikmalaya juga kan diselenggarakan dengan mudah. Bahkan tadi nanti malam juga kan band Wali kan ada di Tasikmalaya, nggak ada masalah. Hanya saja terkait yang band ini kan ada indikasi band satani, band yang memang nyerempet pada norma-norma melanggar syariat lah. Ya dengan pemahaman dengan simbol-simbol dajjal, simbol-simbol Baphomet dan sebagainya. Itu aja yang. Siapa sebenarnya Baphomet? Sosok inikah? Kepala kambing, tubuh manusia, sayap gagah, dan obor di dahinya. Bagi sebagian besar dari kita, dia adalah gambaran mengerikan dari iblis, perwujudan kegelapan yang menjadi simbol satanisme. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di balik citra menyeramkan ini tersembunyi sebuah kisah panjang tentang salah paham tingkat dewa, intrik politik, dan bikin geleng-geleng, dan evolusi makna yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Siapa sebenarnya Baphomet? Apa sejarahnya? Dan mengapa? Oh, mengapa dia berakhir dikaitkan begitu erat dengan satanisme? Siap-siap, karena sejarah ini kadang lebih lucu dari sitkom. Mari kita selami misteri yang telah bersembunyi di balik bayang-bayang sejarah. Kisah Baphomet pada dasarnya adalah kisah tentang bagaimana kata-kata dapat tersesat dalam perjalanan waktu dan bahasa. Bayangkan, di tengah hingar-bingar pertempuran perang salib di Antioquia pada tahun 1098, seorang tentara salib, Anselm of Ribemont, mendengar seruan dari pihak lawan pasukan muslim. Dalam kebingungan, perang dan keterbatasan linguistik, ia mencatat apa yang ia dengar. Baphomet, sebuah bisikan yang kemudian ia pahami sebagai nama dewa pagan yang disembah oleh musuh. Ironisnya, yang sebenarnya mereka serukan adalah Mahomet, atau di agama Islam adalah Muhammad, sebuah nama yang tak lebih dari panggilan penghormatan bagi nabi mereka. Tapi, ya ampun, siapa sangka salah dengar bisa sejauh itu. Di era itu, di tengah polarisasi agama dan kecurigaan yang mendalam, kesalahpahaman ini tidak hanya sekedar misinterpretasi. Ia menjadi benih pertama bagi penciptaan sebuah entitas yang asing, sebuah dewa yang lahir dari keawaman dan prasangka. Ini seperti kamu salah dengar nama pacar temanmu dan terus manggil dia brokoli, padahal namanya Brody. Kan agak jauh ya. Ini mengingatkan kita betapa mudahnya persepsi dibentuk oleh ketidaktahuan dan betapa cepat sebuah kesalahpahaman bisa mengukir takdir sebuah nama. Seiring berjalannya waktu, benih kesalahpahaman itu bersemi dalam iklim politik yang subur. 3 abad kemudian, nama Baphomet dibangkitkan kembali. Namun kali ini bukan oleh tentara salib, melainkan oleh seorang raja yang haus kekuasaan, Philip IV dari Prancis. Ordo kesatria Templar yang semula dihormati telah tumbuh terlalu kaya dan terlalu kuat. Philip yang terlilit hutang besar kepada mereka akibat perang mungkin mikir, wah, ini kesempatan emas buat nyelap aset mereka. Seperti di negara Konoha. Ya, kalian pasti tahu. Tuduhan pun dilancarkan, bid'ah, penistaan, dan yang paling menonjol, penyembahan Baphomet. Di bawah siksaan inkuisisi yang mengerikan, beberapa Templar yang tak berdaya dipaksa mengakui dosa yang tak pernah mereka lakukan. Pengakuan mereka tentang Baphomet pun kacau balau. Saling bertentangan, ada yang bilang kepala terpenggal Santo Yohanes Pembaptis. Ada yang menyebut sosok berkepala kucing dengan 3 wajah. Ini jelas menunjukkan bahwa Baphomet saat itu hanyalah fantasi yang dipaksakan, semacam dewa dadakan. Seperti tahu bulat. Ini adalah babak kelam di mana simbol dimanipulasi sebagai senjata, di mana ketakutan menjadi alat,
dan kebenaran dikorbankan demi kepentingan kekuasaan. Kisah Baphomet mengambil tikungan yang tak terduga di abad ke-19, jauh dari medan perang dan ruang inkuisisi yang suram. Seorang okultis dan esoteris Prancis, Eliphas Levi, mengambil nama yang tercemar ini dan memberinya wujud yang kini kita kenal. Tapi jangan salah sangka, tujuan Levi jauh dari pemujaan iblis. Ia menciptakan Baphomet sebagai sintesis filosofis, sebuah ikon yang kaya akan simbolisme universal. Ibaratnya, dia bilang, "Oke, kalian butuh sosok yang seram? Tapi biar aku kasih makna yang lebih dalam." Ya, bagi Levi, Baphomet bukanlah entitas untuk disembah, melainkan sebuah cermin kebijaksanaan. Ia merepresentasikan keseimbangan dualitas, terang dan gelap, maskulin dan feminim, materi dan spiritual. Obor di dahinya melambangkan cahaya pengetahuan yang memecah kegelapan kebodohan. Gerakan tangannya yang menunjuk ke atas dan ke bawah adalah prinsip hermetisme. Seperti di atas, demikian pula di bawah. Sebuah kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Ya, Baphomet ini kayak Swiss Army knife, simbolisme lengkap banget. Ia adalah simbol kompleks dari totalitas, penyatuan yang berlawanan, dan pencarian pencerahan melalui pemahaman alam semesta. Ini adalah momen di mana sebuah nama yang tercemar diangkat kembali menjadi simbol potensi dan transformasi. Namun, perjalanan sebuah simbol jarang sekali berakhir pada satu makna. Di abad ke-20, makna Baphomet sekali lagi bergeser. Kali ini ke arah yang jauh lebih kontroversial. Okultis Aleister Crowley mulai mengasosiasikannya dengan konsep The Beast, meskipun dalam konteks filosofinya yang kompleks, bukan sebagai iblis literal. Puncaknya adalah ketika Anton LaVey, pendiri gereja setan pada tahun 1966, mengadopsi Baphomet sebagai lambang resminya. Penting untuk diingat, satanisme LaVey bersifat ateistik. Mereka tidak menyembah iblis literal, melainkan menggunakan setan sebagai simbol perlawanan terhadap dogma, penekanan pada ego, individualisme, dan pencarian kepuasan diri. Dalam konteks ini, Baphomet menjadi ikon yang merepresentasikan kebebasan pribadi, penolakan otoritas buta, dan eksplorasi sisi gelap manusia yang seringkali diabaikan atau disensor oleh masyarakat. Jadi, Baphomet ini seperti selebriti yang sering salah branding. Ya, ini adalah babak di mana Baphomet tanpa disengaja menjadi simbol subversi dan provokasi, terperangkap dalam narasi yang lebih populer tentang iblis meskipun maknanya jauh melampaui itu. Dari sebuah bisikan yang salah dengar di medan perang, menjadi alat intrik politik yang kejam, lalu dihidupkan kembali sebagai simbol kebijaksanaan okultisme, hingga akhirnya menjadi lambang kontroversial bagi sebuah gerakan modern. Kisah Baphomet adalah epos tentang dinamika makna. Ia mengajarkan kita bahwa sebuah simbol, betapapun kuat dan mengakar kesannya, sejatinya adalah wadah kosong yang diisi oleh interpretasi, ketakutan, harapan, dan agenda manusia di setiap zaman. Mungkin Baphomet dengan segala kontroversinya adalah pengingat paling tajam tentang betapa hati-hatinya kita harus melihat dan menafsirkan. Sebab seringkali yang kita lihat dari sebuah simbol bukanlah esensi yang murni, melainkan pantulan dari diri kita sendiri dan keyakinan, prasangka, atau bahkan ketidaktahuan kita. Namun, perjalanan makna Baphomet atau simbol-simbol lain di dunia ini tidak pernah benar-benar berakhir. Sejarah yang kita bahas hanyalah satu sisi koin. Bagaimana jika ada sudut pandang lain yang belum kita sentuh? Bagaimana jika interpretasimu sendiri berdasarkan pengalaman atau keyakinanmu justru membuka tabir baru? Aku ingin mendengar darimu. Apakah Baphomet bagimu lebih dari sekedar simbol? Atau adakah mitos lain yang menurutmu perlu kita selami? Apakah ada dimensi lain dari Baphomet yang menurutmu luput dari pembahasan ini? Tuangkan pemikiranmu, teorimu, atau bahkan keraguanmu di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa like video ini jika kamu terprovokasi untuk berpikir. Sampai jumpa dalam penjelajahan berikutnya. Mungkin lain kali kita akan bahas kenapa semesta itu ada. Atau kenapa kaos kaki selalu hilang satu pasang setelah dicuci. Ya, kita tidak tahu. Itu yang kita akan cari.